Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang serial untuk tugas akhir, teman-teman. Di sini kita melanjutkan yang kemarin kita setup backend, ya. Jadi kita udah selesai bikin database, table dan juga field-field yang kita butuhkan. Setelah itu, di video kali ini kita akan lebih fokus untuk melakukan konfigurasi dan setup index.js kita. Apa aja yang perlu kita gunakan. Wait, saya lupa kemarin udah install MySQL 2 atau belum. Nyata di sini belum, berarti teman-teman wajib install terlebih dahulu MySQL 2 ya, npm install MySQL 2. Habis itu tinggal ditunggu aja. Oke, wait, coba kita cek dulu MySQL npm. Itu MySQL atau MySQL 2? Takutnya salah nih. Oh, ternyata MySQL ya. So, MySQL 2 ini kita ganti ya. Tapi MySQL 2 ada nggak sih? Wait, ternyata dua-duanya ada. So, kita cek dulu ya, what's difference between MySQL and MySQL 2 npm. MySQL comes with build promise support, allow for cleaner asynchronous code async wait. So, di sini itu berarti kita menggunakan yang MySQL 2 ya, karena kita mau coba pakai yang konsep asynchronous sih. Wait, tapi untuk instalasinya kita install yang MySQL 2 atau MySQL gitu kan? Berarti di sini itu dia reading MySQL ini ya, MySQL 2. Berarti ya udah, benar kita pakainya MySQL 2. And then di sini kita coba untuk bikin satu file db.js di mana ini adalah file untuk config atau konfigurasi kita. Kita coba import terlebih dahulu MySQL dari MySQL 2/promise karena saya mau pakai konsep asinkronus ya. Kita menjalankan secara bersamaan dengan prinsip asinkronus. Setelah itu kita import juga .env karena saya juga mau pakai env variable, env environment variable. Jadi kita harus melakukan konfigurasi .env config kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Express.js itu dia tidak ada bawaan. Jadi kita harus config secara manual. Di sini tuh saya udah install ya .env. So tonton dulu video sebelumnya kalau memang belum install. Setelah itu baru kita lakukan const db membuat sebuah variabel dengan melakukan pull ya. Jadi kita create pull aja. Terus kita berikan beberapa setup di mana di sini tuh yang pertama ada host. Hostnya kita pakai nanti itu adalah localhost ya, localhost kayak gitu. Setelah itu ada user. User kita itu berarti nanti adalah root. Ya, ini disesuaikan dengan yang ada di ini ya, di phpMyAdmin kalian. Ketika kalian menjalankan sampp sih. Nah, ini biasanya itu root terus hostnya itu localhost. Terus passwordnya itu biasanya kosong. Terus untuk database-nya itu disesuaikan dengan nama database kalian di sini. Saya db_purpose. Oke. Setelah itu, di sini kita bisa kasih setup untuk wait for connections. Jadi kita berikan di sini tuh wait for connection-nya itu true. Fungsinya adalah ini untuk mengatur apakah koneksi baru harus menunggu hingga ada koneksi yang tersedia ketika koneksi pool itu penuh gitu. Jadi kita bikin true artinya harus nunggu dulu. And then kita kasih connection limit ya, connection limit. Connection limit ini adalah jumlah maksimal koneksi yang diizinkan dalam pool pada satu waktu. Jadi kita coba kasih 10 kayak gini.
terus kita kasih queue limit. Nah, ini artinya adalah antrian ya. Ini batas antrian untuk koneksi yang nungguin gitu kan. Nah, kita kasih 0 artinya adalah tidak terbatas. Jadi koneksi akan terus menunggu hingga tersedia. Itu fungsinya queue limit ya teman-teman. Baru kita export default aja ke DB kita. So di sini kenapa kita menggunakan yang pertama tadi ya library MySQL 2 dengan fitur promise itu karena kita kayak yang saya tadi udah bilang akan melakukan fungsi asinkron atau asinkronus. Jadi ini akan lebih efisien untuk project kita itu berjalan lebih cepat gitu ya. So kita menggunakan prinsip asinkronus. Nah setelah itu teman-teman buat satu file nama .env kayak gini. Ini adalah environment variable teman-teman, di mana ini kita bisa akses by .env config yang ini. Nah di sini teman-teman bisa berikan beberapa setup untuk env-nya, yaitu yang pertama ada port. Misal portnya itu adalah ini index.js nih. Yang pertama itu port, kita coba kasih portnya itu adalah 5000. Nah ini nanti, di laptop saya takut nggak kebaca, saya bikin 5500 saja. Ini disesuaikan aja, ini bebas. Saya mau pakai 5500, 5000 terserah. Ya. Di sini kita juga bisa bikin db host gitu kan. Db hostnya let's say tadi localhost ya. Localhost, terus db user, ini kita pakainya root, terus db password kayak gini, ini dibikin kosong aja. Terus db name, ini kita bikin apa tadi, db_purpose ya. Terus kita juga harus bikin session secret ya. Ini nanti fungsinya untuk session kita di Express Session. Jadi ini secret bebas. Jadi ini bebas. Terus ada JWT secret juga. Nah JWT secret pun ini JWT secret bebas. Ya ini nggak wajib bikin repot ya. Tapi nanti bisa di generate. Untuk JWT ini mungkin agak masih panjang ya. Tapi kita setup dari awal aja nggak apa-apa. Oke. Setelah kita inisialisasi semua environment variable kita, baru bisa kita gunakan di bagian db.js fungsinya untuk koneksi ya. Nah, jadi kita akan berikan cara lain selain menggunakan localhost yang ada di sini. So, caranya itu adalah kita tinggal panggil si environment variable kita ke dalam project db.js kita di sini ya. So caranya itu adalah tinggal pakai yang namanya process.env kayak gini. Sorry, ini kok ada params-nya. Process.env ya, process.env. Terus kita panggil nama env variable kita tadi apa? Di sini dbhost. So disamakan gitu ya. Di sini berarti dbhost juga. Terus di sini di user kita tinggal process.env.db tadi apa sih yang user tuh? db user ya. db user passwordnya berarti kita bikin process.env .db password. Terus ini juga sama process.env db apa yang di db name ya, db name. Nah, jadi saya jelasin sedikit. Di sini berarti kita akan menjalankan dua ya untuk host, user, password dan database. Duanya itu adalah opsi di mana ketika localhost di sini tidak berjalan, maka dia akan dipindahkan ke process.env dbhost. Dan seterusnya begitu untuk yang field yang lain gitu ya. So ini wajib sebenarnya nggak wajib sih, tapi ini best practice untuk diterapkan karena kita kadang tuh nggak bisa selalu terkoneksi gitu. Takutnya mungkin kalian pindah database name gitu kan, kalian nggak
mau langsung ke db.js untuk bagian config, so kita bisa tinggal ubah aja di bagian env. Tapi ini jalannya itu dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini akan terus dijalankan yang bagian kiri terus nih. Nah, supaya kode kita ini tidak apa namanya tidak dijalankan yang stringnya terlebih dahulu, maka kita pindahkan aja stringnya ke kanan. Jadi yang proses env-nya ini adalah opsi pertama yang harus dijalankan program kita untuk kalau misalnya nanti ada error atau apa gitu ya. Jadi ya kita berikan aja kayak gini. Set. Nah, ini saya pindahin dulu ya semuanya ya. Kan takut ya project env variabel kita nggak kepake ntar. Gitu. Set. Oke, kayak gini. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti akan dibaca dulu yang bagian kiri. Kalau misalnya ini true, ya udah nanti dijalanin gitu ya. Karena ya yang ini udah pasti true nih. String tuh tidak tiba-tiba bisa jadi false gitu kan. Oke. Itu untuk bagian konfigurasi kita di DB. So kita lanjut ke index.js. Nah, di index.js pun ada beberapa yang perlu kita konfigurasikan. Yang pertama itu adalah kita mengimport Express ya. Express dari Express sudah pasti. Nah, di sini dia minta dimasukkan ke dalam development. Jadi kita tinggal copy aja, terus kita pastekan, terus install ya, biar dia masuk ke dalam development. Nih, save dev itu artinya dia minta di development. Oke, setelah sudah dimasukkan ke dalam development, kita lanjut untuk import juga .env di sini. .env from .env. Karena kita mau pakai konfigurasi environment variable juga di sini. Terus kita import body parser, kita import cookie parser, kita import dia minta ditaruh di development juga, berarti kita tinggal ya install aja ya sesuai dengan yang dimau sama program kita. Oke. Udah, habis itu kita tinggal import juga session. Dari Express Session dia minta taruh di dalam development. Sebenarnya nggak wajib diikutin sih yang dia mau, tapi ya kalau misalnya teman-teman mau pakai takut mengurangi adanya error, ya silahkan diinstal aja. Terus baru kita import. Di sini kita import DB kita dari konfigurasi kita tadi ya. Nah, pastiin teman-teman itu pakai JS di sini ya, karena dia nggak ngebaca karena kita belum ada setting itu ya. Bagian ngebaca yang tanpa menggunakan ekstensi. Nah, di sini itu teman-teman juga wajib kasih dia type-nya itu adalah modul. Jadi fungsi import export tuh hanya ada di type modul. Takut nanti ada error ya. Nah, baru di sini itu kita import juga argon ya, dari argon kayak gini. Di sini boleh ditambahin 2. Terus kita import JWT ya, tapi ini nggak perlu dulu sih, kita belum pakai. Terus kita coba setup, mungkin argonnya saya pindahin ke atas saja karena di sini itu untuk library ya, ini library semua nih. Nah, di sini kita tinggal config aja kayak gini, baru kita buat satu variabel yang menyimpan nilai express, fungsi express gitu ya. Jadi nanti semua fungsi yang ada di dalam express itu bisa kita akses by menggunakan app gitu ya. Ini mempermudah aja sih. Sama kita coba inisialisasi satu variabel namanya itu port. Sebenarnya nggak langsung pun kita inisialisasi nggak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal pakai proses env.port ya. Ini apa sih? Di sini ya betul, port ya. Terus kita berikan opsi lain ketika dia memang tidak berjalan, yaitu adalah menggunakan 5500. Setelah itu kita setup untuk middleware kita. Middleware ya, ini middleware, library middleware yang ada di atas. Cara setupnya juga gampang, itu tinggal panggil-panggil aja. Bentar, ini saya turunin sedikit. Setelah itu kita tinggal menggunakan app use. Di sini itu sudah kita konfigurasi terlebih dahulu ya. App itu adalah nilai dari library express gitu kan.
Nah, di sini yang pertama kali kita mau pakai itu adalah body parser .json. Jadi supaya nanti semua bentuk hasil dari backend kita itu adalah JSON type gitu kan. Jadi kita harus parsing dulu ke JSON. Terus juga app use body parser URL encode. Di sini itu kita bikin extend true. Setelah itu kita app use apa tuh? Cookie parser ya, cookie parser kayak gini. Habis itu kita pakai session, di mana session ini juga punya beberapa konfigurasi gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah secretnya. Kita perlu untuk set secret terlebih dahulu, di mana kita udah bikin tadi ya secret bebas. Namanya itu tadi apa? Session underscore secret kalau nggak salah. Kita coba cek session secret betul. Terus kita kasih alternatif lain ketika session secret kita tidak bisa dijalankan, berarti kita bikin di sini secret bebas. Kita bikin resave-nya menjadi false. Terus save unitilize-nya juga menjadi ini jadi true. Terus cookie-nya yang dijadikan false di bagian secure. False. Oke, kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya production baru kita jadiin dia true ya. Jika sudah masuk production, maka gunakan secure true. Ya, ini untuk HTTPS soalnya. Untuk HTTPS. Ya, kalau sekarang masih belum kita pakai karena kita masih di proses pengembangan ya. Di sini view-nya saya jadiin word wrap aja. Oke. Sudah sampai di bagian situ, baru kita lakukan tes koneksi ya, koneksi tes. Di sini kita bikin satu keyword asing kayak gini ya. Ini untuk menjalankan promise kita yang ada di dbconfig kita tadi ya. Nah, di sini saya jalanin kurung kurawal kayak gini. Di sini saya jalanin try dan catch. Nah, di dalam try catch ini kita await. Errornya biarin. Kita await db.getConnection ya. Jadi supaya menjalankan prinsip asinkronus kita harus menggunakan ini ya. Console.log ketika dia berjalan gitu ya. Koneksi ke database berhasil. Oke. Ketika dia dapat error, kita tinggal console error aja ya. Console error. Error message-nya itu adalah let's say koneksi ke database gagal. Terus kita tambahkan error kayak gini. Habis itu diberikan bentar. Ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, ini ya, tinggal kita berikan ini. Nah, jadinya kayak gitu. Setelah itu baru kita kasih root untuk endpoint pertama. Jadi slash itu kita berikan root dengan request-nya itu adalah kita lempar responnya itu adalah sistem pendataan perpustakaan berjalan. Oke, jadi kalau nanti dia jalan dan bisa digunakan, maka dia akan lempar sistem pendataan perpustakaan berjalan dengan root endpoint awalnya itu adalah slash kayak gitu. And then kita jalankan servernya. Di sini itu tinggal bikin app listen. Kita panggil port kita, terus kita bikin satu fungsi callback ya, kayak yang tadi. Tinggal di console.log
Kita pakai ini ya. Server berjalan di HTTP localhost .2 ya, .2, terus kita tinggal panggil portnya. Udah deh. Habis itu kita coba jalanin pakai Nodemon ya teman-teman. Jadi kita testing dulu. Ini adalah fungsi untuk mengkoneksikan database kita. Pastikan teman-teman sudah menjalankan juga SAMPP-nya. Jadi di sini saya tinggal jalanin Nodemon index kayak gini. Index di sini itu adalah nama file endpoint teman-teman. Kalau misalnya makanya app.js ya berarti index app gitu. Saya jalanin. Nah, di sini ketika saya jalankan dan di bagian konsol itu muncul server berjalan di HTTP localhost 5500 dan koneksi ke database berhasil, artinya tidak ada masalah pada saat pengkoneksian. Sekarang kita tinggal testing. Saya buka localhost 5500. Terus kita coba jalanin dan di sini muncul pesan sistem pendataan perpustakaan berjalan. Jadi endpoint kita sudah berhasil dan bisa digunakan untuk project kita ke depannya ya. Jadi ini fungsi untuk melakukan konfigurasi gitu ya. Kita coba untuk menghubungkan. Jadi koneksi dan juga config. Nah, ini untuk argonnya kita nggak pakai di sini ternyata ya. Jadi kalau nggak kepake kita hapus saja, karena argon itu nanti harusnya kita taruh di bagian controller ya ketika membuat fungsi login di bagian field password. Oke, mungkin itu aja. Oh iya, sorry, saya jelasin ulang dulu. Jadi yang pertama tadi kita lakukan adalah membuat file db.js ini. Fungsinya adalah untuk melakukan koneksi gitu ya. Jadi konfigurasi pertama itu adalah melakukan koneksi ke dalam database. Database di sini kita menggunakan MySQL, so teman-teman harus install terlebih dahulu MySQL. Setelah teman-teman menginstal MySQL, maka kita bisa menggunakan library MySQL di dalam project kita. Setelah itu kita mengimport .env untuk bisa menggunakan environment variable dan kita melakukan konfigurasi .env kita. Setelah itu kita bikin yang namanya create pool ya. Yang namanya pool itu artinya kayak kumpulan gitu. Jadi kita bikin satu kumpulan di mana di sini kita akan menjalankannya itu menggunakan asynchronous. Makanya kita ambil library promise. Setelah itu di dalam DB kita untuk pool kita berikan konfigurasi untuk host, user, password, database, wait for connection, connection limit, dan queue limit. Nah, yang pertama itu bagian host, kita menggunakan localhost, user menggunakan root, dan seterusnya. Nah, untuk wait for connection ini kita gunakan true, connection limitnya 10, dan queue limitnya adalah 0. Setelah itu kita bikin .env variable, jadi ini adalah environment variable kita. Kita bikin beberapa variable, yang pertama ada port, db host, db user, db password, db name, session secret, dan jwt secret. Nah, untuk yang jwt secret sendiri itu nanti baru kita gunakan ketika sudah menggunakan jwt. Nah, di sini untuk port, db host, db user, db password, db name, dan secret session itu bisa disesuaikan dengan yang teman-teman gunakan. Setelah itu di bagian index.js kita import express sudah pasti karena ini adalah library utama kita, dan kita tetap menggunakan .env karena kita mau memanggil environment variable. Kita import body parser dan cookie parser. Setelah itu juga kita menggunakan session, menggunakan express session. Setelah itu kita import koneksi DB kita dari config db.js dan pastikan menggunakan ini ya, menggunakan .js ekstensinya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai, biasanya error. Nah, errornya tuh kayak gini. Nah, jadi katanya trigger uncov exception. Jadi kita tidak bisa menemukan modul bla bla bla, ini panjang. Nah, katanya tidak bisa menemukan src config db imported from user document bla 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 bla. Terus nanti ditanya, did you mean to import src config db.js? Artinya dia tidak bisa membaca. So kita harus import dia menggunakan db.js seperti ini. Nah, baru dia tidak ada akan error gitu ya. Setelah itu kita menyimpan satu library express di dalam app kita gitu ya, di dalam variable app.
yang dimana nanti kita akan gunakan untuk melakukan penggunaan. Jadi ada app use, ada app listen, ada app get, dan lain-lain. Jadi kita simpan dulu di dalam Express, dan setelah itu kita coba untuk membuat satu port untuk menyimpan nilai port. Sebetulnya ini nggak perlu langsung dibikin variabel sih, karena kan kita udah taruh di environment variable. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, ya tinggal dipanggil aja, nggak masalah. Terus untuk middleware yang kita pakai ada body parser untuk mengubah type-nya itu menjadi JSON gitu ya. Karena kan hasil dari backend kita nanti itu ada berupa API. Nah, API yang kita mau itu nanti menggunakan JSON type. Jadi menggunakan JavaScript object notation. Terus kita menggunakan juga cookie parser karena nanti saya mau setup beberapa nilai dari cookie saya untuk dilempar ke dalam cookies yang fungsinya adalah menyimpan nilai JWT. Terus app.use untuk session, di sini ada beberapa konfigurasi seperti secret, resave, save initialize, dan cookie-nya. Nah, di sini untuk awal cookie-nya kita bikin jadi false di bagian secure. Kalau nanti kita udah masuk ke dalam production menggunakan HTTPS, maka kita ubah secure-nya menjadi true. Terus kita lakukan koneksi tes menggunakan callback async. Di sini fungsinya adalah untuk menjalankan fungsi promise gitu ya. Jadi teman-teman wajib menggunakan ini karena kita akan menjalankannya itu secara sinkronus, di mana teman-teman juga harus menggunakan keyword await dan juga ya async dan await, di mana nanti ini akan menjalankan fungsi kita ini secara sinkronus gitu ya. Terus kita get menggunakan URL slash, fungsinya adalah kalau misalnya teman-teman menjalankan root awal biasanya itu slash kosong kayak gini, baru kita kirimkan responnya itu adalah sistem pendataan kita itu berjalan dengan baik. Dan kita buat satu fungsi untuk menjalankan server kita, di mana di sini kita menggunakan app.listen, kita panggil port kita, ya memang dia melempar port ya. Jadi di sini itu kita harus kasih port, terus kita berikan callback berupa console.log di mana server kita berjalan. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Ini juga mungkin kayak udah kepanjangan gitu ya. Kita lanjut lagi nanti untuk konfigurasi dan juga ngoding di bagian controllers, models, dan routes. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar.